dari Poltekkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Palembang. Saya di sini yang akan merawat Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Eria Julita Sari. Saya senang dipanggil Perawat Eria. Nah, kalau Ibu senang dipanggil apa? Nama saya Bu Karina, sering dipanggil Bu Karin. Baiklah Bu Karin, bagaimana perasaannya hari ini? Apa ada keluhan hari ini? Saya takut Bu, ada orang yang terus membisik-bisikkan saya untuk membunuh diri saya sendiri. Saya takut. Tenang Bu, tenang. Mana suaranya Bu? Di mana? Saya tidak tahu, tapi suara itu selalu saja kedengaran di telinga saya. Baiklah Bu, bagaimana kalau kita bercakap-cakap tentang suara yang selama ini Ibu dengar dan tidak tampak wujudnya? Iya, baiklah Bu. Mari kita bicarakan Bu. Ya, baiklah. Kita bicaranya di ruang tamu saya ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, kalau boleh tahu kita bercakap-cakapnya berapa lama Bu? Tolong Bu, suara itu datang lagi Bu. Tolong Bu, tolong. Baiklah Bu, bagaimana kalau 45 menit? Baiklah, apakah Ibu mendengar suara itu tanpa ada wujudnya? Ya Bu, dari tadi suara itu terus mengganggu saya. Tolong saya Bu. Kalau boleh tahu Bu, apa yang dikatakan suara itu? Mati kamu, begitu yang saya dengar. Jadi saya takut Bu, saya takut, tolong saya. Baiklah Bu Karin, apakah suara itu terus-menerus terdengar sewaktu-waktu? Suara itu sering datang mengganggu saya Bu, saya jadi takut mati. Kamu mati, begitulah yang saya dengar Bu perawat. Apakah Ibu Karin sering mendengar suara itu? Suara itu sering datang ketika saya lagi sendiri Bu. Biasanya berapa kali sehari Ibu Karin mendengar suara itu Bu? Biasanya sering Bu, lebih dari 5 kali. Lebih dari 5 kali sehari ya? Kalau begitu, pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah pada waktu Ibu sendiri? Ya Bu, suara-suara itu datang pas saya lagi sendiri Bu. Pas lagi sendiri, lagi sepi-sepinya, suara itu juga datang setiap saat. Apa yang Ibu Karina rasakan pada saat mendengar suara itu? Saya takut Bu, saya sangat takut sekali. Apa yang Bu Karina lakukan saat mendengar suara itu? Saya teriak Bu, tidak, saya tidak mau mati, begitu saya bilang Bu. Apakah dengan cara itu suara itu hilang Bu? Tidak Bu, suara-suara itu tetap saja yang terdengar. Tolong saya Bu, saya yang lakukan suara-suara itu terus saja datang. Baiklah Bu Karina. Bu Karina harus tenang ya sekarang. Bagaimana kalau kita belajar cara untuk mencegah suara-suara itu muncul? Bagaimana caranya Bu? Begini Bu Karina, ada 4 cara untuk mencegah suara-suara itu muncul. Yang pertama dengan cara menghardik suara tersebut. Kedua dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Ketiga melakukan kegiatan yang sudah terjadwal. Dan yang keempat minum obat dengan teratur. 4 ya Bu? Iya Bu, bagaimana kalau kita belajar satu cara dulu, yaitu dengan cara menghardik. Caranya adalah saat suara-suara itu muncul, langsung Ibu Karin bilang, "Pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu." Sambil Bu Karin menutup kedua telinga, begitu diulang-ulang sampai suara itu tidak terdengar lagi. Coba Bu Karina peragakan. Pergi, saya tidak mau dengar suara ini hanya palsu. Ya Bu, begitu, bagus. Coba lagi Bu. Pergi, saya tidak mau dengar suara ini hanya palsu. Ya, bagus Bu Karina, sudah bisa ya? Ye, saya bisa. Nah, bagaimana perasaan Bu Karina setelah memperagakan latihan itu? Saya sudah lega dan saya sudah tidak takut lagi Bu. Bagus kalau begitu Bu. Nanti kalau suara-suara itu muncul lagi, silahkan coba cara tersebut ya Bu. Ya Bu, nanti saya coba lakukan. Bagaimana kalau kita buat jadwal latihannya? Apakah Ibu Karin mau? Mau Bu. Baiklah Bu, maunya jam berapa saja latihannya Bu? Jam pagi, jam 4 sore, sama jam malam saja. Jam pagi, jam 4 sore, sama jam malam ya Bu? Iya. Baiklah Bu, tempatnya di mana Bu? Di sini saja Bu. Baiklah di sini ya Bu.
Iya Bu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ketemu lagi untuk belajar dan latihan mengendalikan suara-suara itu dengan cara yang kedua? Baiklah Bu. Pukul berapa Bu maunya? Nanti saja pukul berapa ya? Bagaimana kalau 2 jam lagi Bu? Baiklah Bu. Di mana tempatnya Bu? Di sini saja. Baiklah Bu, kalau begitu saya permisi dulu. Sampai jumpa. Dadah Ibu. Selamat siang Bu Karina. Siang Bu. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Baik Bu. Apakah suara-suara itu masih muncul Bu? Masih Bu. Apakah sudah dipakai cara yang telah kita lakukan tadi Bu? Sudah Bu, tapi masih saja suara-suara itu datang Bu. Apa berkurangkah suara-suaranya itu Bu? Iya Bu, suara-suara itu agak berkurang. Bagus Bu, sesuai janji kita tadi, saya akan latih Ibu cara yang kedua, yaitu mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Kita akan latihan selama 5 menit. Mau di mana kita latihannya Bu? Di sini aja. Iya, di sini saja. Baiklah Bu, cara yang kedua untuk mencegah mengontrol halusinasi adalah dengan cara bercakap-cakap dengan orang lain. Jadi kalau nanti Ibu mulai mendengar suara-suara itu lagi, langsung saja cari teman untuk diajak ngobrol. Minta teman untuk ngobrol dengan Ibu Karin. Contohnya begini. Nah, tolong saya mulai dengar suara-suara itu, ayo ngobrol dengan saya. Kalau ada orang di rumah dan misalnya kakaknya Ibu Karin, katakan, Kak, ayo ngobrol dengan Karin. Karin sedang mendengar suara-suara itu. Begitu Bu. Bisa dicoba Bu, lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tolong saya mulai dengan suara-suara itu. Ayo mengobrol dengan saya. Ya, begitu Bu. Bagus Bu, coba sekali lagi Bu. Tolong saya mulai dengan suara-suara itu. Ayo ngobrol dengan saya. Bagus. Nah, latih terus ya Bu Karin. Ya Bu. Di sini Bu Karin dapat mengajak perawat atau pasien lain untuk bercakap-cakap jika nanti suara-suara itu datang lagi. Apakah Ibu mengerti? Ya Bu, saya mengerti. Baguslah kalau begitu Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah latihan ini? Sudah sedikit tenang. Baguslah Bu, jadi sudah ada berapa cara yang Ibu Karin pelajari untuk mencegah suara-suara itu datang lagi? Sudah 2 cara Bu. Bagus, cobalah kedua cara ini kalau nanti Ibu Karin mendengar suara-suara itu lagi. Bagaimana kalau kita melakukan dalam jadwal kegiatan harian Bu Karin? Iya, baiklah. Mau jam berapa kita latihan bercakap-cakapnya Bu? Jam pagi, jam 4 sore, sama jam malam aja Bu. Wah, bagus Bu. Jadi nanti Bu Karin lakukan secara teratur. Jika sewaktu-waktu suara itu muncul lagi ya Bu. Besok pagi saya akan datang lagi ke sini. Iya Bu. Bagaimana kalau kita latih cara yang ketiga, yaitu melakukan aktivitas terjadwal? Iya Bu, boleh. Kira-kira maunya jam berapa Bu? Besok pagi-pagi aja Bu. Bagaimana kalau jam 5 pagi Bu? Boleh Bu. Mau di mana kita latihannya Bu? Di sini lagi Bu? Iya, di sini lagi aja. Baiklah Bu, kalau begitu besok jam 5 pagi kita latihan di sini ya Bu. Sampai besok Bu, selamat siang. Iya Bu. Selamat pagi Bu Karina, gimana perasaannya hari ini? Pagi, baik Bu. Apakah Ibu Karina masih ingat dengan saya? Masih Bu, nama Ibu perawat Eria kan? Wah, bagus Bu. Ibu masih ingat saya dengan nama yang benar dan bagus. Ya Bu, apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Iya Bu, suaranya masih terus saja muncul. Mati kamu, mati. Itu saja yang saya dengar Bu. Apakah sudah dipakai 2 cara yang telah kita lakukan kemarin Bu? Iya Bu, saya sudah memakai 2 cara yang sudah Ibu ajarkan kemarin. Bagaimana hasilnya Bu?
Begini Bu, suara-suaranya agak mulai berkurang, lebih sedikit daripada yang kemarin Bu. Wah, bagus Bu. Bu Karina sudah pintar menggunakan dua cara yang saya ajarkan. Yang saya ajarkan kemarin. Bagus Bu. Kalau begitu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara yang ketiga untuk mencegah halusinasi, yaitu melakukan kegiatan terjadwal. Kalau begitu, ibunya maunya di mana? Di ruang tamu ini saja Bu. Oh baik, kita duduk di ruang tamu ini saja. Kira-kira berapa lama kita akan berbicara? Iya Bu, lama-lama juga boleh. Bagaimana kalau 40 menit saja? Ya boleh Bu. Nah, kalau boleh tahu, apa saja yang bisa Bu Karina lakukan? Apa banyak Bu? Banyak ya. Kalau pagi-pagi, apa yang Ibu lakukan? Kalau pagi-pagi saya membersihkan tempat tidur, mandi, sarapan, senam, menyiram bunga, menonton TV, menyapu, sama apa lagi ya? Banyak Bu. Wah, bagus. Kegiatannya di pagi hari banyak juga ya. Terus jam berikutnya apa? Maksudnya Ibu siang. Iya, kalau siang kegiatannya apa? Kalau siangnya saya makan siang, menonton TV, menyapu, membersihkan jendela, dan tidur siang Bu. Kalau malam apa saja kegiatannya, Bu? Kalau malam saya menonton TV, makan malam, menutup jendela, dan minum obat Bu. Wah, banyak sekali ya kegiatannya. Kalau begitu, Ibu mari kita latihan dulu kegiatan hari ini, yaitu latihan menyapu dan membersihkan jendela. Bagaimana Bu? Apakah Ibu Karina mau? Mau Bu. Oh, baiklah Bu. Coba sekarang Ibu Karina menyapu lantai di ruangan tamu ini. Apakah Ibu Karina bisa? Bisa Bu. Iya Bu. Nah, bagaimana kalau sekarang kita melakukan membersihkan jendela ruang tamu? Apakah Ibu mau? Baik Bu. Wah, bagus sekali. Ibu Karina sudah menyapu dan membersihkan jendela dengan baik. Sudah stop, cuma Wah, bagus sekali Bu. Ibu Karina sudah menyapu dan membersihkan jendela dengan benar. Bagus sekali Bu. ya bagus. Baiklah Bu, kegiatan ini dapat Ibu Karina lakukan untuk mencegah suara-suara tersebut. Baiklah Bu Karina, kegiatan ini Ibu lakukan untuk mencegah suara-suara tersebut. Muncul kembali kegiatan yang lainnya akan kita lakukan lagi dari pagi sampai malam. Ada kegiatan, dan bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya Bu, saya bersedia. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita bercakap-cakap yang ketiga untuk mencegah suara-suara tersebut? Saya merasa senang dan lega Bu. Bagus sekali Bu. Sekarang sebutkan 3 cara yang telah kita lakukan untuk mencegah suara-suara itu muncul lagi Bu. Iya Bu, yang pertama menghardik, yang kedua bercakap-cakap dengan orang lain, dan yang ketiga dengan melakukan aktivitas terjadwal Bu. Wah, bagus sekali. Nah, sekarang mari kita masuk dalam jadwal kegiatan selanjutnya. Iya Bu. Nah, nanti Bu Karina bisa mencoba melakukan latihan-latihan yang sudah saya lakukan sesuai jadwal ya. Iya baik Bu. Kalau begitu, bagaimana Bu kalau kita menjelang malam nanti kita membahas
minum obat yang baik serta kegunaan obatnya. Iya Bu, boleh. Maunya jam berapa? Siang saja Bu. Bagaimana kalau jam 12 saja? Boleh Bu. Bu Karina, maunya di tempat biasa atau di mana? Di ruang makan saja Bu. Baiklah, di ruang makan ya. Baiklah Ibu, di ruang makan saja ya. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Selamat pagi Bu Karina. Gimana perasaannya siang ini? Siang Bu, saya baik Bu. Apakah suara-suaranya masih muncul Bu? Masih Bu, tapi sedikit. Apakah sudah digunakan 3 cara yang sudah kita lakukan kemarin? Sudah Bu. Apakah jadwal kegiatan sudah dilaksanakan Bu? Sudah Bu. Apakah pagi tadi sudah minum obat Bu? Sudah Bu. Baik Bu, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang obat-obat yang akan Ibu minum. Kita akan diskusikan selama 5 menit sambil menunggu makan siang. Di sini saja ya Bu. Iya Bu, di sini saja sampai menunggu makan siang. Saya sudah lapar soalnya. Kalau begitu, Ibu, adakah bedanya setelah minum obat dan secara teratur? Kalau saya minum obat secara teratur, saya merasa tenang, lega, dan ringan Bu. Apakah suara-suara itu berkurang atau menghilang Bu? Tetap saja suara-suara itu muncul Bu, walaupun saya sudah minum obat yang diberikan. Kenapa begitu Bu? Padahal setiap hari saya selalu minum obat secara teratur. Begini Bu Karina, minum obat itu sangat penting agar suara-suara itu yang Ibu dengar, yang mengganggu Ibu selama ini tidak muncul lagi. Nah, kalau boleh tahu berapa macam obat yang Ibu Karina minum? Banyak Bu. Jadi begini Bu, yang warnanya oranye CV Z 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Obat yang warna putih itu THP 3 kali sehari juga ya Bu. Gunanya agar Bu Karina rileks dan tidak kaku, dan sedangkan yang merah jambu HP berfungsi untuk menenangkan pikiran dan menghilangkan suara-suara. Semua obat ini diminum 3 kali sehari Bu, yaitu pagi, siang, dan malam. Apakah Bu Karina mengingatnya fungsi obat-obat tersebut? Coba Ibu ulangin. Baik Bu, kalau yang berwarna oranye untuk menghilangkan suara-suara itu, yang berwarna putih agar merasa rileks, dan yang merah jambu untuk menenangkan pikiran. Wah, bagus sekali Bu Karina mengingat fungsi obatnya. Baiklah Ibu, nanti kalau suara-suara itu sudah hilang, obatnya tidak boleh dihentikan ya. Iya Bu. Nanti konsultasikan dengan dokter, sebab kalau putus obat, Bu Karina akan kambuh dan sulit sembuh seperti keadaan semula. Dan kalau obatnya habis, Bu Karina boleh minta dokter untuk mendapatkan obat lagi. Apakah Ibu Karina mengerti? Iya Bu, saya mengerti. Baiklah Ibu, hari ini juga teliti saat minum obat ya. Pastikan obatnya benar. Artinya Bu Karina harus memastikan bahwa itu benar-benar obat yang punya Ibu Karina. Jangan keliru dengan obat milik orang lain. Baca nama kemasannya, pastikan obat diminum pada waktunya dengan cara yang benar, yaitu diminum sesudah makan dan tepat jamnya ya Bu. Iya Bu. Ibu juga harus memperhatikan berapa jumlah obat yang Ibu minum, dan Ibu juga harus cukup minum dengan 5 gelas per hari. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mengerti?
Ya, saya mengerti, Bu. Baiklah, kalau begitu bagaimana sekarang perasaan Ibu? Saya merasa lega, bahagia, dan saya sudah mengerti tentang apa yang Ibu katakan. Wah, bagus sekali ya, Bu. Nah, sekarang coba sebutkan berapa cara yang kita latih untuk mencegah suara-suara tersebut. Sudah 4 cara, Bu. Yang pertama, menghardik. Yang kedua, bercakap-cakap dengan orang lain. Dan yang ketiga, melakukan aktivitas terjadwal. Yang keempat, minum obat, Bu. Bagus Bu Karina, sudah menyebutkan 4 cara yang sudah kita lakukan. Yang benar, bagus sekali Bu Karina. Kalau begitu, mari kita melakukan jadwal minum obatnya pada jadwal kegiatan hari ini ya Bu. Bagus. Iya Bu, jangan lupa pada waktunya minum obat, minta obatnya pada perawat atau pada keluarga Bu Karina kalau di rumah ya Bu. Iya, Bu. Nah, makanan Bu Karina sudah datang. Kalau begitu kita ketemu lagi untuk melihat manfaat cara mencegah suara-suara muncul yang telah kita bicarakan. Bagaimana kalau minggu depan? Iya, Bu, boleh. Bu Karina maunya pukul berapa? Seperti tadi, Bu. Bagaimana kalau pukul pagi, 5 pagi? Baik, Bu. Kalau begitu selamat istirahat ya Bu. Sampai jumpa, selamat siang. Selamat siang, Bu.